Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai Realme UI 2.0. Nah, bagi teman-teman yang sudah dapat early access ya, selamat, kalian bisa menikmati early access dari Realme UI 2.0 dan berbasis Android 11. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkannya, ya mohon bersabar karena early access ini diperuntukkan tidak untuk setiap device Realme. Baik, di sini saya akan membahas Realme UI 2.0-nya. Bagi kalian yang tertarik, silahkan di search aja di Realme Community Realme UI 2.0. Kemudian kalian cari, nah kalian cari ya Realme UI 2.0-nya. Kemudian setelah ini di sana ada yang namanya fitur-fitur Realme UI 2.0. Bagi kalian yang penasaran gitu ya, apa sih fitur-fitur yang ada di Realme UI 2.0 ya, walaupun kalian belum dapat early access-nya atau belum dapat update ke Realme UI 2.0 ya. Tapi berdasarkan roadmap ya pastilah kita akan dapat Realme UI 2.0. Di sini ada beberapa macam, ada 7 ya, ada 7 fitur yang diberikan dalam bahasa Inggris di sini. Ya kalau kalian tidak paham bahasa Inggris atau kurang ya, bukan tidak paham. Di bawahnya juga ada yang bahasa Indonesianya, teman-teman. Nah, di sini. Dimana fitur baru dari Realme UI 2.0 itu yang pertama di mode dark mode-nya, teman-teman. Ada 3 gaya mode gelap. Yang pertama itu yang ditawarkan, yang disempurnakan, kemudian sedang dan lembut. Dan mendukung juga penyesuaian otomatis cerdas yang secara otomatis menyesuaikan kontras sesuai dengan cahaya sekitar. Atau si brightness-nya itu dari dark mode-nya menyesuaikan dengan cahaya yang ada di tempat sekitar ya. Kemudian yang kedua itu ada always on display atau tampilan selalu aktif yang dapat disesuaikan menampilkan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana Audi ini yang dapat kita custom dengan menawarkan 5 tema dan juga merupakan mesin penyesuaian pertama di pasar yang memungkinkan Anda membuat pola AOD unik hanya dengan sentuhan jari. Ya biasanya AOD ini ada di layar AMOLED atau Super AMOLED, tetapi ternyata ditawarkan juga di layar IPS LCD. Ya tentunya pasti nantinya akan sedikit berbeda antara layar AMOLED, Super AMOLED dengan IPS LCD. Kalau yang HP flagshipnya Realme X50 Pro 5G itu sudah menggunakan layar AMOLED. Tapi Realme 6, kemudian Realme 5 Pro, Realme seri C ya belum menggunakan layar seperti itu, masih menggunakan layar IPS LCD. Kemudian yang ketiga itu tema global baru. Realme UI 2.0 menghadirkan 5 skema warna built-in baru dan 10 warna tunggal. Anda dapat memilih sendiri untuk antarmuka utama, bilah notifikasi, tombol fitness, dan 24 antarmuka lainnya. Jadi di sini kita diberikan sebuah keleluasaan untuk mengcustom Realme UI 2.0 sehingga sesuai dengan selera kita masing-masing. Kemudian jendela terapung ya. Fungsi dari jendela terapung ini menawarkan kemungkinan baru. Sekarang kita dapat mengobrol dengan teman dan menonton video secara bersamaan. Ya, kita tunggu saja bagaimana fitur ini dan tentunya fitur ini menarik gitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu ada sistem kesehatan digital. Nah, di sini menawarkan kapsul tidur katanya yang dapat digunakan sendiri yang membantu melacak kesehatan keharian dan siklus tidur Anda. Apalagi sekarang ada di musim pandemi ya teman-teman, dimana aktivitas kita hanya rebahan aja, kemudian main game dan terkesan tidak sehat ya. Di sini nanti ya mudah-mudahan ketika HP kita udah bukan HP kita, ketika dunia ini udah tidak pandemi, kita bisa mengecek sistem kesehatan ini secara digital. Kemudian privasi laut dalam. Nah, di sini memperkenalkan paket privasi laut dalam Realme UI 2.0 menghadirkan invisible door, private space, dan security shield. Jadi di sini kita bisa mengelola ya HP kita itu ada 2 ruangan teman-teman. Ada ruangan
secara pribadi ya, secara pribadi atau personal, dan ada ruangan yang bisa kita perlihatkan kepada orang. Ya, saya ini menggunakan ruang yang diperlihatkan kepada orang, tapi nanti di Realme UI 2.0 kita bisa mengcustom ruangan kedua ya, ruangan secara pribadi atau personal. Walaupun udah ada beberapa seri Realme yang bisa mengcustom ruang personal atau pribadinya. Dan yang terakhir, pusat pemberitahuan baru. Realme UI 2.0 menawarkan customisasi icon dan penyimpanan fonts yang kaya. Ini juga memberi peluncur pihak ketiga akses ke desain desktop kami untuk penyesuaian lebih lanjut dan bila notifikasi Android 11. Nah, jadi bisa menggunakan launcher pihak ketiga ya. Pihak ketiga di mana launcher pihak ketiga ini misalnya itu ada Nova Launcher, kemudian ada misalnya ya ketika HP kita ingin jadi iPhone ya iPhone Launcher dan lain sebagainya seperti itu. Jadi diberikan akses gitu ya. Itu beberapa fitur yang nanti akan dibawa di Realme UI 2.0 teman-teman. Kemudian pertanyaannya kapan sih Realme UI 2.0 ini ada? Nah, di sini sudah ada nih bagi Realme 7 Pro versi early access-nya. Ini diupdate pada tanggal 18 Desember 2020. Di sini ternyata early access itu bagi 300 pengguna Realme di India saja gitu ya. Namun diyakini itu akan diperluas dan tersedia untuk pengguna Realme lainnya yang termasuk di Indonesia. Sebagai informasi juga, Realme 7 Pro dan Realme Narzo 20 akan mendapatkan update Android 11 mulai November 2020. Nah, di sini bagi teman-teman yang penasaran apakah HP-nya dapat early access atau tidak, kalian tinggal masuk saja ke menu setting atau pengaturan, kemudian ke software update dan pilih gear icon di sudut kanan atas dan klik submenu trial version ya kalau ada. Nah, gini nih teman-teman caranya. Nah, masuk ke sini, kemudian masuk ke pembaruan perangkat lunak. Setelah itu ada gear ya. Di sini ada gear dan di sini ada versi uji coba. Trial version karena di Realme 6 itu belum dapat sesuai dengan yang ini nih. Nah, kayak gini. Kalau trial versionnya sudah ada, ya nanti akan ada Realme UI 2.0 Early Access for Realme. Kemudian kita tinggal unduh saja seperti itu teman-teman. Tapi di Realme 6 ya belum dapat, jadi belum ada trial versionnya gitu teman-teman ya. Tapi untuk Realme 7 Pro, Realme Narzo 20, kemudian untuk Realme X50 Pro silahkan dicoba apakah dapat early access ya atau belum. Karena tidak semua HP dari seri Realme ini yang dapat update di bulan September ya kalau nggak salah. September dapat early access. Nah, seperti itu. Adapun untuk Realme 6, kita bersabar terlebih dahulu untuk Realme 6 dan lain sebagainya yang telah saya upload di video sebelumnya yang nanti di bulan Januari kita dapat update-nya. Nah, di sini berarti ya kita buka kembali teman-teman. Buka kembali. Nah, di sini ya. Nah, untuk bulan Januari itu ada untuk Realme X3, X3 Super Zoom, Realme X2, Realme 6, Realme C12 dan Realme C15. Ya mohon bersabar gitu ya, mohon bersabar. Pasti kita akan dapat update ke Android 11 ini. Karena Android 11 ini ya belum stabil lah. Jadi belum bisa diluncurkan secara massal ke HP Realme dari kita gitu ya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih juga atas dukungannya terhadap channel ini. Di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, dan subscribe channel saya agar saya bersemangat ketika membuat konten tentang Realme-nya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.